Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Seluruh pasukan dengarkan perintahku. Baik, kita melihat nih Kekaisaran Chongling memanggil seekor binatang besar lah. Dalam hati Cao Fang, nafas binatang aneh ini dekat dengan tahap akhir Wushen. Apakah ini kartu trafnya Kekaisaran Chongling? Pisahkan. Kita lihat nih. Gue nggak tahu ini apa. Lihat aja udah. Gue tampilin ya. Akhir. Cao Fang bertanya, apakah ini kartu traf dari Kekaisaran Chongling? Citan menjawab, mereka sepertinya sedang memanggil sesuatu. Kita melihat nih, ternyata muncul seseorang. Setelah tertidur selama ribuan tahun, akhirnya aku terbangun lagi. Po Chunyi, datanglah. Seseorang di belakangnya berkata, Pak Tua, kita bertemu lagi setelah puluhan tahun. Di mana kakak laki-laki itu? Orang yang pakai topi binatang itu berkata, jangan khawatir, dia akan segera datang. Apakah Kekaisaran Chongling hanya memiliki 2 prajurit bintang 9 di tahap Wushen? Seharusnya mereka memiliki lebih. Kita memiliki beberapa orang yang lebih kuat. Aku pasti akan bertarung dengan baik. Sial, kekuatanku gak cukup untuk memanggil yang berikutnya. Kakak, biarkan aku membantumu. Yang mulia, kami juga akan membantumu. Pemulihan kekuatan. Cisha, datanglah untukku. Kita melihat nih, dia memanggil lagi. Kepalaku sakit. Aku benar-benar ingin membunuh sesuatu. Aura membunuh yang sangat kuat. Jika mental nggak kuat dan tingkat kultivasi nggak tinggi, kamu akan langsung kehilangan akal dan didominasi oleh pikiran pembunuhan. Tua muda, tenanglah. Aku akan membantu untuk mengatasinya. Starbright, wah, apa yang terjadi kepadaku barusan? Aku ingin membunuh semua orang. Itu terlalu mengerikan. Untungnya pelayan tuan mengambil tindakan. Kalau tidak, aku hanya bisa menunggu sampai aku sadar. Pertempuran sekarang bukanlah pertempuran yang bisa aku ikuti lagi. Cao Fang berkata, semua orang dengarkan perintahku. Mereka yang memiliki basis kultivasi di bawah Wusheng segera mundur dari medan perang. Baik. Cao Fang, itu hanya sedikit trik. Selanjutnya adalah pertunjukan yang sebenarnya. Cisha, keluarlah. Kita melihat nih. Oke, berarti ini yang rambut panjang nih Cisha. Dia berkata, siapa yang sudah membangunkanku dari tidur nyenyakku? Senior Cisha, aku adalah kaisar ke-325 dari Kekaisaran Chongling. Saat ini musuh yang kuat telah menyerang, dan menurut perjanjian yang telah ditandatangani oleh leluhur dengan Anda saat itu, generasi muda akan membangunkan Anda jika ada keadaan berbahaya. Aku harap Anda bisa mematuhi perjanjian itu dan membantu kami melawan musuh asing. Aku akan sangat berterima kasih. Cisha merespon, baiklah. Saudara kedua, saudara ketiga, bersiaplah untuk membunuh musuh bersamaku. Baik, aku udah gak sabar untuk menikmati rasa darah. 2 orang Wushen bintang 9 dan 1 Wushen tingkat tinggi. Itu emang layak menjadi kekaisaran pertama dari alam roh tengah. Dengan kekuatan ini, kalian bisa menyapu alam lain, iya kan? Tapi sayang sekali, itu gak cukup untuk membunuhku. An Yue, An Xiang, kalian lindungilah Citan. Tianwei dan Zilong, lawan mereka. Baik. Tianwei berkata, jarang bisa bertemu dengan beberapa orang yang bisa bertarung. Zilong, kali ini
kau nggak perlu turun tangan. Kenapa kau nggak pergi berurusan dengan orang-orang yang ada di bawah ini? Aku akan mengundangmu minum suatu hari nanti. Zilong berkata, baiklah, kalau begitu kau juga harus hati-hati. Si kaisar berkata, Chongsong, kau bawalah beberapa orang untuk berurusan dengan Zilong itu. Jangan melawan terlalu keras. Cukup ulur waktu saja. Tunggu sampai 3 senior itu membunuh pria besar itu. Lalu baru selesaikan dia. Baik, bunuh! Tunggu sampai ketiga orang itu membunuh Tianwei dan kemudian mengepung Zilong. Rencana yang bagus. Tapi sayangnya Tianwei bukan orang lemah yang bisa dibunuh dengan mudah. Akulah yang akan melawanmu. Kita melihat nih, Greedy Wolf, aku akan membantumu. Sekelompok sampah. Kita melihat mereka beradu serangan dan Tianwei berhasil menahan serangannya. Apa kekuatan yang sangat kuat. Orang ini bisa menghentikan serangan kombinasiku dan Greedy Wolf dengan begitu mudah. Mungkinkah orang ini adalah Wushen tingkat tinggi? Greedy Wolf, mundurlah dan bantu para prajurit. Kau bukan lawannya, aku sendiri yang akan melawannya. Kenapa kau menyuruhnya mundur? Kalian bertiga, maju aja sekalian. Itu terlihat cukup keren kalau bertarung seperti ini. Sungguh arogan. Kau pikir kau siapa? Karena kau ingin mati, maka kami akan mengabulkannya. Kita melihat nih, mereka bertiga maju ke arah Tianwei. Bunuh! Datanglah kemari dan bersenang-senanglah. Duar! Dalam hati si kaisar, ketiga senior itu seharusnya nggak akan kalah kan? Tianwei pasti akan menang. Kita melihat mereka terhempas mundur. Si Cisha berkata, brengsek, orang ini bukan Wushen tingkat tinggi biasa, tapi kekuatannya hampir melangkah ke Void Realm. Itu menyenangkan. Tetapi apa kalian masih mampu untuk melawanku? Paman ini masih belum cukup bersenang-senang. Ayo kita teruskan. Si kaisar berkata, apa ketiga senior itu masih bukan lawan pria besar itu, meskipun sudah menyerangnya bersama-sama. Seorang prajurit berkata, apa? Bagaimana mungkin Chao Feng bisa memiliki bawahan yang begitu kuat? Sekarang, bagaimana cara kita melawannya? Si kaisar melanjutkan, ketiga senior, kelangsungan hidup dan mati kekaisaran Chongling hari ini berada di tanganmu. Saya juga berharap para senior bisa memberikan wajah kepada leluhurku dan mencoba yang terbaik untuk membantu para generasi muda ini. Para prajurit juga serentak berbicara. Kami mohon kepada ketiga senior untuk memberikan wajah kepada leluhur kami. Aku memiliki perjanjian dengan leluhur kalian ribuan tahun yang lalu, dan hari ini aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kekaisaran Chongling. Saudara kedua, saudara ketiga, hari ini kita harus menunjukkan kekuatan kita. Kumpulkan kekuatan kita bertiga dan berikan serangan terkuat. Baik kakak. Apa kalian masih menyimpan sebuah trik yang menarik? Kalau begitu, cepat tunjukkan padaku. Oke, sesuai keinginanmu. Datanglah, Killer Wolf. Kita melihat nih, mereka bertiga memanggil sesuatu dan ternyata itu adalah, kan namanya kan Killer Wolf, udah pasti berarti serigala pembunuh. Wah, ternyata ketiga senior masih punya sebuah trik. Kekuatan dari Killer Wolf ini hampir menembus Wushen dan memiliki beberapa kekuatan yang dekat dengan alam Void. Kita pasti akan menang kali ini. Chao Feng, kau nggak akan bisa senang lama-lama. Ketika ketiga senior membunuh jenderalmu, kekuatanmu nggak akan lama lagi. Kau memandang mereka terlalu tinggi dan meremehkan anak buahku. Tianwei, jangan ragu. Aku akan membuka segelmu, lalu bunuh mereka. Dalam hati Chao Feng ada kekuatan tersembunyi di dalam diri Tianwei yang telah tersegel. Dan hari ini aku akan melepaskan semuanya. Kita melihat nih, kekuatan dari Tianwei semakin kuat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sosok apa itu sebenarnya? Bawahan Chao Feng juga memiliki kekuatan yang hampir menginjak alam Void. Sekarang kita nggak memiliki keunggulan. Brengsek, butuh waktu 100 tahun bagiku untuk memanggil keberadaan yang begitu kuat di kekaisaran Chongling. Bagaimana mungkin Chao Feng bisa memiliki bawahan yang begitu kuat? Cita bertanya, tua muda, sosok apa yang ada di belakang Tianwei itu? Chao Feng menjawab, itu adalah hasil dari kekuatan dahsyat yang tersegel di dalam jiwa Tianwei. Dalam hati Chao Feng, Tianwei dipuji sebagai orang hebat di zaman 3 kerajaan, tetapi itu bukannya nggak berdasar. Terima kasih Tuan karena telah membantuku mengangkat segel. Sekarang aku merasa bisa bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa merasa lelah. Ketiga senior, tolong berhati-hati. Kekuatan lawan tiba-tiba menjadi meningkat. Jangan gegabah. Cisha berkata, aku telah hidup selama ribuan tahun dan aku nggak takut dengannya. Nggak ada sebuah penyesalan bahkan jika aku mati hari ini. Iya, itu kakak benar. Sangat menyenangkan bisa melawan lawan yang begitu kuat. Saudara kedua, saudara ketiga, ayo maju. Majulah. Hari ini aku akan menemani kalian masuk ke dalam pertarungan yang menarik. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan yang telah melewati tahap Wushen? Untungnya kita nggak memenuhi syarat untuk berpartisipasi ke dalam pertarungan. Karena kalau kita sampai terkena oleh kekuatan seperti itu, kita semua bisa berubah menjadi abu atau terbang di udara. Terus gimana hasilnya? Dalam hati si kaisar, ketiga senior nggak boleh kalah. Jika tidak,
kekaisaranku akan berakhir. Tianwei pasti menang. Lalu kita melihat nih, ketiga senior itu dihempaskan oleh Tianwei. Sepertinya kita masih tetap kalah. Aku sangat menikmatinya sekali. Kakak, udah waktunya bagi kita untuk pergi. Kalian bertiga adalah pejuang sejati, layak untuk dikagumi. Ini buruk. Ketiga senior itu benar-benar kalah. Ketiga senior itu gak bisa mengalahkan bawahan Cao Fang. Dan kami gak mungkin bisa menghentikan mereka. Yang mulia, apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Cepat, mundur. Buat formasi pertahanan penuh. Bahkan jika kalian mati hari ini, kalian harus mempertahankan ibu kota. Baik, kita melihat nih, mereka membuat sebuah perisai. Dasar semut. Tianwei, hancurkan pertahanan itu. Baik, terimalah kemurkaan Raja Barbar dari Dewa Perang. Kita melihat nih, dengan sekali serangan, perisainya berhasil dihancurkan oleh Tianwei. Dan semua prajurit itu terhempas. Sial, kita nggak bisa menahannya. Berakhir, ini sudah berakhir. Si Chong Song berkata, kakak laki-laki, kita nggak bisa menghentikan anak buah Cao Fang. Dan sekarang, kita hanya bisa menghindari mereka untuk sementara waktu. Kau benar, selama kita bisa mempertahankan kekuatan kita, mungkin ada kesempatan untuk melawan balik. Tapi sebelum itu, pertama-tama kau kembali ke ibu kota untuk mengevakuasi anggota keluarga. Dan kemudian, mengaktifkan mekanisme penghancuran diri ibu kota. Aku ingin Cao Fang nggak mendapatkan apa-apa. Baik, kau nggak akan bisa pergi. Kita melihat nih, Zilong langsung menyerang Chong Song. Ini buruk. Dan si kaisar tanpa pikir panjang kabur nih. Maaf saudara, karena warisan kekaisaran Chongling sudah ada selama ribuan tahun, aku nggak boleh jatuh ke tangan Cao Fang. Dalam hati si kaisar, brengsek. Jika bukan karena Lord Ancient Demon yang hanya mengirimkan klon jiwanya, kenapa aku harus bernasib seperti ini? Tua muda Chong Tang itu ingin melarikan diri. Jangan khawatir, dia nggak bisa melarikan diri. Talikat peri, pergi. Kita melihat nih, talikat Cao Fang berhasil menangkapnya. Sial, apa-apaan ini? Seseorang, kemarilah, cepat datang untuk membantuku. Dan Zilong langsung pergi ke ke si kaisar. Zilong berkata, nggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Sebaiknya kau membiarkan aku pergi menemui tuan. Lalu akhirnya si kaisar pun dibawa. Zilong berkata, Chong Tang, kaisar dari kekaisaran Chongling, telah ditangkap. Silahkan tuan mengambil langkah selanjutnya. Si kaisar berkata, Cao Fang, jangan bunuh aku. Kau menginginkan kekaisaran Chongling kan? Aku akan memberikannya padamu. Dan aku juga bisa membantumu untuk menghibur orang lain. Dan aku sangat berguna bagimu. Chong San, kau juga anggota keluarga Chong. Aku dulu melakukan kesalahan. Tolong bantu aku. Aku akan memberimu posisi patriark keluarga Chong. Mulai sekarang, wilayahmu akan menjadi wilayah utama keluarga Chong. Si budak pisau, Chong San, dia membalas, menolongmu. Apakah kau pernah membantuku selama bertahun-tahun ini ketika aku tinggal di alam reruntuhan 5 elemen? Orang-orang dari garis keturunanku dibantai olehmu, dan sekarang hanya tersisa Ciu dan juga anak-anaknya yang tersisa. Aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Enggak, aku nggak boleh mati. Aku adalah kaisar dari kekaisaran Chongling. Kau nggak bisa membunuhku. Chong Tang, sejak aku mengetahui bahwa kau ada hubungannya dengan iblis kuno, aku nggak berencana untuk melepas kamu sama sekali. Pergilah ke neraka. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Dan kita melihat nih, si Cao Fang langsung menusuk si kaisar. Lalu si budak pisau pun langsung berlutut, Tuan, terima kasih. Aku akhirnya bisa membalaskan dendamku. Sejak saat ini, nggak ada lagi Chongshan di dunia. Hanya ada budak pisau, budak Chongshan. Cao Fang merespon, itu nggak perlu. Aku, Cao Fang, tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selama kau mau mengikutiku, aku nggak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Zilong, Tianwei, dengarkan perintahku. Segera pimpin pasukan untuk menduduki ibu kota kekaisaran Chongling. Selain itu, jangan biarkan siapapun orang dari keluarga kekaisaran Chongling dilepaskan. Baik. Dan sekarang 2 jam kemudian nih, di istana kekaisaran Chongling. Citan, apa kau suka tempat ini? Citan merespon, dimanapun tua muda berada, Citan akan selalu menyukainya. Cao Fang melanjutkan, baiklah, maka aku akan membangun negara dan mendirikan ibu kota di sini. Setelah berjuang begitu lama, inilah saatnya memberikan kehidupan yang nyaman kepada orang-orangku. Nah, akhirnya guys, setelah berapa episode ya, sistem muncul lagi. Sistem berkata, host, tempat ini sangat bagus, tetapi auranya masih belum cukup. Selain itu, akibat pertempuran sebelumnya, medan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan sangat gak enak untuk dilihat. Masuk akal juga. Lalu, apa yang bisa kau lakukan? Tentu saja, aku punya solusinya. Ini adalah kartu perputaran naga bumi. Kau bisa memanggil naga bumi dan mengubah medan dalam radius ribuan mil sesuai dengan keinginan host. Barang ini cukup bagus, tapi kau tiba-tiba mengambil inisiatif untuk membantuku. Nggak akan ada masalah kan dengan kartu ini, dengan kartu perputaran naga bumi ini? Hey, apa yang kau katakan? Menurutmu, apa hubungan di antara kita?
aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jadi bagaimana bisa aku menipumu? Chow Fang membalas, berhentilah berbicara omong kosong. Kau ingin menipuku kan? Dan jangan katakan apapun lagi. Pertama-tama, beritahu aku berapa banyak koin Supreme yang digunakan untuk membeli kartu perputaran naga bumi ini. Sebenarnya itu nggak terlalu banyak. Hanya 3 miliar koin Supreme. Hah? Apa-apaan itu? 3 miliar koin Supreme? Kenapa kau menawarkannya kepada aku? Sulit bagiku untuk mengumpulkan miliaran koin Supreme. Dan kau menggunakan alasan ini pasti hanya untuk memerasku. Si sistem menjelaskan, host, kau telah menghancurkan kekaisaran Chongling. Apa kau masih peduli dengan uang sekecil ini? Selain itu, kartu perputaran naga bumi ini enggaklah sangat tidak biasa. Itu bisa meningkatkan nadi naga yang ada di bawah tanah. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa nadi naga akan selalu abadi. Ayo beli dan dapatkan itu. Chow Fang merespon, ada banyak aura nadi naga. Berkultivasi di dalamnya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kalau kau benar-benar gak berbohong, maka itu akan sangat bagus. Mungkin aku akan membelinya. Sistem masih ngompor-ngompor ini. Nah itu benar, ayo cepat beli. Chow Fang melanjutkan, tapi kenapa kau sangat ingin menjual kartu perputaran naga bumi kepadaku? Apakah karena kau kehabisan uang dan ingin menjual sesuatu untuk mendapatkan bonus kinerja? Hah? Bagaimana mungkin? Aku sudah menghasilkan banyak uang denganmu terakhir kali. Dan aku juga bisa bertemu dengan 8 saudari perempuan dalam satu malam. Aku gak bermaksud untuk mendapatkan bonus kinerja itu. Chow Fang merespon, benarkah? Karena kamu gak kekurangan uang, kenapa kau begitu terburu-buru? Aku baru aja bertarung dalam begitu banyak pertempuran dan aku sangat lelah sekarang. Jadi mari kita bicarakan itu lagi nanti. Dan tunggu sampai aku selesai beristirahat selama setengah bulan sebelum membelinya. Tidak, host, saudara Chow, paman Chow, kau harus membeli kartu ini hari ini. Kalau tidak, aku menjual diriku sendiri. Menjual diri? Emangnya apa yang terjadi denganmu? Terakhir kali aku menghasilkan banyak uang darimu. Bukankah aku sudah bilang kalau aku berkenalan dan lalu berkencan dengan 8 saudari itu? Siapa yang tahu bahwa ke-8 saudari perempuan itu berasal dari komplotan yang sama. Mereka memberiku pertunjukan tarian peri lalu mengambil semua uangku. Dan sekarang aku berhutang banyak uang. Aku mendapatkan hutang di seluruh dunia sekarang. Aku sangat menderita. Kau layak mendapatkan itu. Maksudku, aku sangat bersimpati padamu. Kasihan sekali. Aku gak bisa menahannya lagi. Aku sangat sedih. Kenapa kau masih mentertawakanku? Aku ingin hidup lagi. Lalu Chow Fang menunjukkan sebuah kertas perjanjian nih. Baiklah, aku akan membeli kartu perputaran naga bumi itu yang kau tawarkan hari ini. Tapi kau harus menandatangani kontrak ini terlebih dahulu. Kontrak? Sistem secara sukarela melayani sebagai pelayan Chow Fang selama sebulan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Brengsek kau! Kau hanya ingin mengambil keuntungan dariku kan? Chow Fang membalas, enggak mau. Kalau begitu, lupakan aja. Aku mau beristirahat dulu. Aku mau. Aku bahkan sudah mengecap sidik jariku. Hehe, itu bagus. Aku akan mengurangi koin Supreme-ku dan membeli kartu perputaran naga bumi ini. Ting, mengurangi 3 miliar koin Supreme. Selamat kepada host Chow Fang karena telah mendapatkan kartu perputaran naga bumi. Kartu perputaran naga bumi aktifkan. Kita melihat nih muncul naganya warna kuning dan ceper. Tua muda, apa yang sedang terjadi? Chow Fang menjawab, jangan khawatir, ini adalah naga bumi yang aku panggil, yang digunakan untuk merubah medan kota kekaisaran dan meningkatkan aura kota kekaisaran. Tua muda sangat hebat, cebum. Hah, gempa bumi. Ayo kita pergi dari sini. Baru aja mengakhiri perang dan sekarang ada bencana alam lagi. Aku gak bisa menjalani hidup ini lagi. Ini semua pasti bencana yang dibawa oleh Chow Fang. Kita terlalu menderita. Lalu Chow Fang nih membuat sebuah pengumuman nih. Semuanya jangan panik. Ini bukan bencana gempa bumi, tapi aku menggunakan teknik yang hebat untuk membangun kembali medan kota kekaisaran dan memperkuat aura kota kekaisaran. Selain itu, aku, Chow Fang, bersumpah atas namaku, selama kalian mengikutiku, aku pasti akan membiarkan kalian menjalani kehidupan yang baik dan damai serta dalam kepuasan. Lalu kartu naganya mulai berdampak. Hah? Apakah ini aura? Aku merasa sangat nyaman setelah menyerapnya. Kakiku yang merasakan dingin sejak lama sudah gak sakit lagi. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Tuan Chow Fang, kami bersedia menyerah kepadamu. Hati rakyat sudah diterima. Dan sekarang aku bisa mulai membangun negara. Ting, host Chow Fang telah memicu misi tingkat tinggi SSS. Apakah Anda akan menerima misi Lord of the Wasteland? Oh,
Apakah ada misi tingkat SSS yang lain? Misi ini terlalu keren. Terima misinya sekarang. Ting, misi Lord of the Wasteland. Tingkat kesulitan SSS. Tujuan misi menyatukan 5 alam gurun dan menjadi penguasa dari gurun. Hadiah misi mendapatkan gelar Lord of the Wasteland dan akan dipromosikan ke 3 tingkat secara berturut-turut. Orange Sun Demon Flame, Armor Pasya tingkat ketiga penuh, Immortal Golden Body tingkat kedua, dan kartu pengalaman karakter. Kartu pengalaman karakter bener. Meskipun hadiah dari misi ini sangat menggiurkan, tapi nggak sesederhana itu untuk bisa menyatukan seluruh gurun. Dikatakan bahwa ada beberapa kekuatan besar yang tersembunyi di gurun dan kekuatannya sangat kuat. Aku harus terus meningkatkan kekuatanku dan juga bawahanku. Pil tingkat dewa yang didapatkan dari pertarungan terakhir kali melawan bos masih nggak berguna. Kalian bisa mulai mencobanya dari aspek ini. Lalu panggil Kushun untuk datang menemuiku segera. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadanya. Lalu sekarang kita pergi nih ke daerah misteri perang di kuil perang. Orang yang duduk berkata, semuanya Kekaisaran Chongling adalah kekaisaran sekuler yang telah kita putuskan untuk mengendalikan alam roh tengah bersama-sama. Tapi sekarang dihancurkan oleh seorang bocah yang tidak dikenal. Dia menentang otoritas kita. Anak ini nggak boleh dibiarkan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!